Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Heki Putra Raihan dari Universitas Sriwijaya, Fakultas MIPA, jurusan Ilmu Kelautan dengan ujung NIM 072. Di sini saya akan menjelaskan 3 hal. Yang pertama itu adalah tentang alat-alat selam, yang kedua cara pemasangan regulator, dan yang ketiga adalah pembacaan kode di tabung selam. Baiklah, yang pertama akan saya jelaskan terlebih dahulu mengenai alat-alat selam. Alat selam sendiri terdiri dari 2 macam. Yang pertama alat selam dasar, yaitu ada fins yang digunakan di kaki yang berfungsi sebagai pembantu gerakan dalam penyelaman agar lebih mudah dalam bergerak. Yang kedua ada snorkel. Snorkel ini berfungsi sebagai alat bantu pernafasan saat penyelaman di permukaan. Dan yang ketiga ada masker. Masker di sini berfungsi untuk melindungi mata dan hidung serta memperjelas daya pandang. Dan yang kedua itu ada alat selam scuba. Alat selam scuba ini yang terdiri dari 4 macam. Yang pertama ada BCD. BCD ini berfungsi sebagai daya apung dan juga tempat meletakkan oksigen dan serta barang-barang atau alat selam lainnya. Yang kedua ada weight belt. Weight belt di sini untuk membantu pemberatan tubuh. Yang ketiga ada tabung oksigen seperti namanya sendiri untuk menyimpan oksigen, dan yang terakhir ada regulator. Regulator di sini berfungsi sebagai mengatur daya, bukan mengatur daya, maksudnya mengatur tekanan di dalam tabung oksigen. Serta untuk pemasangan regulator ini, first stage sendiri merupakan tahapan pertama dalam penyambungan ke dalam tabung oksigen. Lalu yang kedua ada yang namanya second stage. Second stage di sini untuk membantu penyelam dalam bernafas, ya seperti snorkel, namun bedanya di sini langsung dengan tabung oksigen. Dan yang terakhir dari regulator itu adalah octopus. Octopus di sini berfungsi sebagai cadangan dari second stage dan juga untuk body jika terjadi masalah. Dan untuk cara pemasangan regulator ini sangat mudah, bisa dibilang sangat mudah. Yang pertama itu bisa dikendorkan dulu terlebih dahulu dari first stage itu dan sambungkan ke dalam, bukan ke dalam, maksudnya ke knop tabung oksigen. Lalu kencangkan. Setelah dikencangkan, bisa kita sambungkan second stage itu ke BCD. Setelah disambungkan ke BCD, untuk di tabung selam sendiri itu bisa kita putar sampai mentok agar terbuka saluran udaranya, dan setelah mentok itu diputar kembali 2 kali agar tekanannya tidak terlalu tinggi. Mungkin itu saja yang untuk peralatan regulator, cara pemasangannya. Dan yang terakhir itu akan saya jelaskan cara membaca kode tabung. Jadi yang pertama itu di kode tabung itu ada yang namanya 3 ALM. 3 ALM itu artinya tabung ini terbuat dari aluminium. Komposisinya terbuat dari aluminium, bukan terbuat dari baja maupun besi. Serta yang kedua itu ada 3000 PSI. Jadi arti dari 3000 PSI itu tabung ini bisa menahan tekanan udara sekitar 3000 PSI. Ya bisa lebih, tapi lebih baik sampai 3000 PSI saja. Lalu yang kedua itu ada DOT. DOT itu artinya Department of Transportation. Kalau di Indonesia itu dinas transportasi lah istilahnya. Terus yang kedua ada Amscoot. Amscoot itu artinya bukan artinya, maksudnya Amscoot itu adalah merek dari tabung tersebut, American Scuba Diver. Lalu ada Luxfer. Luxfer itu pabrik yang membuat tabung selam ini. Lalu yang ketiga ada yang keberapa ini? Kelima itu ada 80 cube feet atau CUFT itu cube feet artinya jadi ketebalan di tabung ini atau besar tabung ini ada 80 cube feet atau 80 persegi 80 cube feet. Okay. Lalu yang ketiga yang selanjutnya itu ada P3 dan seterusnya, itu merupakan nomor serial dari tabung tersebut. Lalu ada 07 atau 18 itu tanggal pembuatan dari tabung. Dan yang terakhir ada M4141, itu merupakan tes hidrostatis terakhir yang dilakukan di tabung tersebut. Nah, mungkin itu saja yang bisa dapat saya jelaskan.
Lebih dan kurang saya mohon maaf, atau ada kesalahan kata saya juga mohon maaf. Pada Allah marilah kita sama-sama mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.